absen. Tadi saya lupa, maaf. Mas Reja sama siapa tuh? Mas terakhir presentasi itu. Udah siap toh? Udah bisa share ya? Nah, saya buka dulu perkuliahannya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah robbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini kita bisa berkumpul untuk perkuliahan ke-14 ya. Jadi tinggal 1 atau 2 kali lagi ya pertemuan terakhir nanti minggu depan, dan uji kom itu tidak ada, nanti saya akan ganti dengan forum diskusi ya, atau semacam survei ya untuk mata kuliah ini. Tapi demikian, walaupun tidak ada uji kom, nanti akan ada tugas akhir perkuliahan untuk mata kuliah ini ya. Seperti biasa kalau saya itu di setiap mata kuliah ada yang disebut dengan tugas akhir perkuliahan. Nah, deadline-nya itu tanggal 10 ya. 10 kan hari ini tanggal 29. Nanti pertemuan terakhir tanggal 29, berarti tanggal 5. Terakhir itu tanggal 5, saya rencana berarti 15. Nah, terakhir 12 sebetulnya, atau tanggal 12 itu kita sudah selesai 16 kali pertemuan termasuk dengan uji kom. Tapi karena tidak ada uji kom, maka saya akan isi dengan survei. Nah, tugas untuk pengumpulan akhir adalah tanggal 12 ya, nggak apa-apa 12 saja ya, sehingga pertengahan bulan Januari nilai sudah keluar, dan pertengahan bulan Februari sudah kalau dilihat dari agenda mata kuliah ini kan sebetulnya tidak ada ujian kompetensi ya, penilaian berasal dari presentasi kelompok atau individu, kemudian tugas akhir individu, dan keaktifan di perkuliahan serta nilai soft skill ya. Jadi karena ini bukan mata kuliah bahasa Jepang, jadi tidak ada uji kom. Saya kira uji kom itu tidak penting untuk jual literasi itu. Mungkin nanti akan diisi dengan forum diskusi dan survei untuk pelaksanaan perkuliahan ini, dan satu lagi tugas akhir perkuliahan. Nah, tugas akhir perkuliahannya adalah di sini kelihatan nggak ya? Mungkin hurufnya saya perbesar dulu. Mana yang mau perbesar itu? Gimana? Aku di sini. Malah terhapus. Bentar ya, malah terhapus. Kita buka dulu. Nah, jadi membuat resume perkuliahan seperti biasa ya, kira-kira 2 lembar 2 halaman, yang di dalamnya nanti ada evaluasi perkuliahan dari awal sampai akhir. Itu kira-kira apa yang Anda dapatkan, berapa persen perkuliahan yang Anda dapatkan, kemampuan apa yang bisa Anda terima, kemudian saran kritik juga, masukan-masukan untuk perkuliahan Johor Literasi ini ya, termasuk materinya yang diberikan, dosennya seperti apa, tugasnya seperti apa, itu ditulis saja dalam laporan individu yang nanti disubmit ke My Class paling lambat tanggal 12. Belum presentasi, kita bahas ini dulu ya, biar teman-teman pada mengerti tugasnya. Ntar saya cek dulu
naik kelasnya, termasuk evaluasi dari pembelajaran offline ini, online ini ya, karena hampir semuanya di semester ini dilaksanakan secara online. Ini salah. Semester 5. Yang presentasi hari ini mohon bentar ya, saya ganggu dulu. Nanti jam 9.30 kita mulai presentasinya. Nah, sini kita perbesar dulu. Kelihatan tak tampilannya? Kelihatan Sensei. Ya. Nah, hari ini kita lihat efisiensi jahit juga tadi lupa saya baru buat. Jadi tinggal satu kali lagi. Ini masih muter-muter. Nah, nanti saya buat kolom sekali lagi di sini. Mungkin ini harus ditambah ya. Jadi tugas akhir mata kuliah geoliterasi adalah membuat resume perkuliahan tentang apa yang sudah dipelajari dari dari buku salah ya. Jadi dari yang sudah dipelajari ini dulu ya. Bentar, saya cek dulu. Perbaiki dulu ininya. Dari presentasi teman-teman yang ada 12 sub itu termasuk yang hari ini terakhir presentasi. Jadi nanti satu minggu lagi. Sini bisa apa? Kok bisa? Nah, jadi di sini kita hapus dulu yang ini. Maaf ya, agak telat. Jadi yang ini kita edit. Untuk sekali lagi perkuliahan ini ya. Yang ini kita hapus. Kita pindahin. Ke sini ya. Elek banget ya ini komputernya. Bentar ya, mohon ditunggu dulu. Biar tahu. Jadi perkuliahan terakhir untuk tugas akhir geoliterasi adalah membuat resume perkuliahan tentang apa-apa yang sudah dipelajari dari mata kuliah ini ya. Geoliterasi ya, termasuk buku teks ya, termasuk buku teksnya dan bahan presentasi teman-teman dari bab materi 1 ya, materi 1 sampai 12 hari ini yang terakhir ya.
Bisa juga berisi saran dan kritik tentang perkuliahan literasi, baik offline. Nah ini kalau online kan sudah tidak ada ya, offline tidak ada. Jadi perkuliahan literasi secara online ya. Materi, bahan ajar, dosen pengampu, metodologi pengajaran, dan lain-lainnya. Nah, deadline tugasnya adalah tanggal 11 Januari. 12 ya, 12 aja. Tanggal 12 hari Selasa. 12 Januari 2021 jam 20 aja. Dan karena ini nggak usah. Jadi tugasnya adalah seperti ini. Nanti Anda tinggal mengisi tugas di sini, di My Class. Ya. Saya akan buat tugasnya. Silakan kalau mau yang sudah nanti bisa diupload dari sekarang. Kalau yang sudah ada tulisannya ya, tugasnya hampir sama dengan yang tadi. Tugas akhir perkuliahan Johor literasi. Deskripsinya seperti tadi ya, yang ini ya, yang tadi. Di sini tanggal 12 Januari 2020. Pelajari dari materi presentasi dan buku teks dari bab 1 sampai bab 12. Kemudian nanti sampai due date-nya itu 12 Januari jam 20. Ini nggak usah. Oke lah, pakai ini semua. Oke, sampai sini ya. Jadi tidak ada batasan kelas A atau kelas B, semuanya disamakan ya, biar masukannya sama aja. Atau bedakan aja karena materinya berbeda. Jadi ini grup B, terus waktunya dari sini sampai 12. Oke, sampai jam 20 ya. Terus gitu. Oke, nah di situ ada nanti akan muncul tugasnya. Silakan, ada yang mau bertanya tentang tugas akhir dari ininya. Di sini tugas akhir Johor literasi kelas B dari 29 sampai tanggal 2 Januari. Sudah ada. Ya, tinggal klik, Anda tinggal submit di situ ya. Misalnya di sini kita klik, nanti akan muncul siapa yang akan mengumpulkan, nanti saya tinggal kasih nilai. Di grade-nya sudah ada 26 peserta ya. Oke, kembali ke sini ya. Silakan Mas Reja Paijin dan Mbak Dea, terus siapa lagi, 3 orang ya yang akan presentasi. 2 orang Sensei. Bahannya dan langsung dipresentasikan. Ya, 2 orang. Nah, jadi dia sekali lagi. Dia terakhir ya. Enggak, dia enggak. Dia masih ya? terakhir. Dia masih 1 kali lagi terakhir kan minggu depannya. Iya Sensei. Oke, silakan di-share bahan presentasinya, langsung dipresentasikan saja karena waktu sudah
jam 8, jam 9.24. Silakan. Berarti terakhir dia yang nanti minggu depan ya. Oke, hari ini tentang pentingnya portofolio buat Embican ya. Embican, oke silakan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Apa screen-nya terlihat? Ya, sudah. Tinggal di slideshow aja. Ya, baik. Insya Allah di pertemuan kali ini kami akan membahas tentang materi portfolio skill. Di materi portfolio skill ini meliputi beberapa poin yang kami ambil. Yaitu ada, bisa di next. Yang pertama itu ada definisi, yang kedua fungsi, lalu ada jenis, kemudian ada manfaat, lalu ada etika, kemudian ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran, video tutorial, dan referensi. Langsung saja ke poin pertama yaitu definisi. Istilah portofolio dipakai dalam kegiatan yang menyangkut sejumlah bidang kegiatan yang masing-masing memiliki arti cukup berbeda. Secara umum, portofolio diartikan sebagai kumpulan dokumen dari seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, atau sejenisnya yang bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun istilah ini tentunya berbeda dari satu bidang ke bidang lainnya. Adapun melihat dari segi fungsi dan tujuannya, portofolio dalam penilaian dapat digunakan untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu pertama ada, bisa di next, yaitu pertama ada mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung. Ini bisa digunakan sebagai dari pihak pengajar, yaitu mendokumentasikan segala bentuk aktivitas kegiatan belajar mengajar. Yang kedua itu memberikan perhatian pada prestasi kerja peserta didik yang terbaik. Jadi mencatat semua prestasi-prestasi siswa yang telah dicapai dalam perkuliahan atau pembelajaran. Yang ketiga ada meningkatkan proses efektivitas pengajaran, baik di bidang pencatatan maupun di bidang seperti mencatat semua yang telah dilakukan dalam satu periode pengajaran itu. Selanjutnya ada bertukar informasi dengan orang tua, wali, atau guru lain. Dan kemudian ada membina atau mempercepat pertumbuhan konsep diri sendiri secara positif pada setiap peserta didik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan untuk melakukan refleksi diri. Nah, sedangkan di tujuan bagi siswa sendiri ada yang pertama itu untuk melakukan penilaian formatif dan diagnostik siswa. Lalu ada untuk memonitor perkembangan siswa dari hari ke hari yang berfokus pada proses perkembangan siswa selama pembelajaran atau perkuliahan. Kemudian ada memberi bukti penilaian formal sebagai pencatatan yang dilakukan selama pembelajaran. Lalu ada pencatatan untuk mengikuti perkembangan siswa, pekerjaan hasil siswa yang berfokus pada hasil dan proses. Dan yang terakhir untuk mengoleksi hasil pekerjaan yang telah selesai, yang berfokus pada penilaian sumatif. Lalu poin selanjutnya itu ada jenis-jenis portfolio skill. Dalam jenis-jenis portfolio skill ada banyak sekali
yang kita ambil dalam materi kali ini ada 4 jenis, yang diantaranya adalah pertama dari bidang seni. Portofolio dari bidang seni ini diartikan sebagai kumpulan hasil karya terbaik dari seniman, bisa berupa itu album, karya tulis, karya lukis, atau karya lagu, atau sejenisnya. Dan yang kedua ada politik. Politik juga tidak kalah penting karena di politik ini ada kewajiban dan pilar pemerintahan atau para menteri kabinet dan juga para pejabat pimpinan departemen yang ada di dalam institusi pemerintahan dalam mencatat segala hal yang terjadi, segala hal yang masuk, segala hal yang keluar, dan segala hal yang dirumuskan atau dirapatkan atau dianggedan. Kemudian ada selanjutnya nomor 3 ada bisnis. Dalam bidang bisnis atau ekonomi biasanya digunakan untuk menyebutkan kumpulan investasi yang dimiliki institusi atau perorangan. Maksudnya dalam ini sangat penting sekali karena dalam bisnis ini berkaitan dengan uang, yang mana segala suatu bentuk pengeluaran dan pemasukan itu harus teliti dan detail. Dan yang terakhir ada pendidikan. Yang di pendidikan ini tidak kalah penting karena merupakan sekumpulan informasi pribadi yang merupakan catatan dan dokumentasi atas pencapaian prestasi seseorang dalam pendidikan. Ada beraneka ragam portofolio mulai dari raport atau ijazah hingga dokumen-dokumen lain seperti sertifikat, piagam penghargaan, dan bukti pencapaian hasil suatu pendidikan atau kursus. Lalu selanjutnya ada manfaat. Manfaat portofolio skill ini banyak sekali, mulai dari untuk menceritakan kepiawaian kamu dalam berkarir, lalu memperbarui penampilan perkembangan karirmu dari waktu ke waktu. Kemudian sebagai pengingat akan pencapaian proyek, tugas, ya bisa dikatakan timeline atau schedule yang ditargetkan secara terstruktur dalam mencapai pencapaian atau penghargaan atau prestasi lain, lalu disimpan dengan baik ke dalam portofolio. Selanjutnya ada meningkatkan kesempatan memperoleh lebih banyak klien. Memperbaharui portofolio skill bisa menjadi tumpuan untuk memperbanyak atau meningkatkan kesempatan memperbanyak klien. Yang terakhir ada memberi kesempatan untuk memperlihatkan kreativitasmu. Portofolio ini dinilai indah dan menarik, memiliki daya pihak tersendiri. Oleh karena itu sangat penting bagi setiap orang untuk memiliki skill portofolio. Selanjutnya ada etika dalam portofolio skill. Bisa tolong di next. Baik, dalam portofolio skill ini etikanya itu yang pertama, jangan sampai tidak ada tujuan. Maksudnya ini portofolio yang dibuat ini tidak akan terlihat maksimal di mata perekrut lantaran ada banyak kekurangan di berbagai sisi, seperti kurang terlihat informatif, kreatif, dan tidak responsif dalam telepon genggam atau lain-lainnya. Oleh karena itu, sebelum kamu memutuskan membuat portofolio sebagai platform seperti situs, video, atau dokumen, sebaiknya dipikirkan dulu bagaimana tujuanmu untuk membuat portofolio ini. Ini dilakukan karena mengingat cukup kompleksnya proses pembuatan portofolio itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada jangan terlalu sedikit menampilkan proyek. Nah, ada ruang banyak, ada ruang kosong di dalam portofolio ini yang akan memberi kesan yang kurang bagus di mata perekrut dan klien. Mereka bisa saja berpikir bila kamu kurang kompeten di bidangmu. Padahal kamu bisa mengisi ruang dengan proyek di perkuliahan yang telah kamu lakukan. Masukkan beberapa poin pencapaian yang paling berkesan yang pernah kamu capai. Itu sebagai penarik untuk meningkatkan jumlah klien. Jangan dibuat terlalu berlebihan atau senatural mungkin. Yang selanjutnya ada jangan terlalu banyak proyek yang ditunjukkan.
Nah, ini kebalikannya dari poin yang kedua ya. Jadi seimbang aja, jangan terlalu sedikit, jangan terlalu berlebihan. Yang terakhir adalah kurangnya penjelasan. Yang paling penting ini harus detail dan jelas. Saat kamu membuat portofolio, jangan hanya terpaku pada bentuk visual aja, tapi lebih dari itu, seperti masukan, penjelasan terhadap proyek yang kamu lakukan. Oleh karena itu, dalam tiap proyek yang kamu lakukan, cobalah untuk memasukkan komponen. Komponen-komponen penjelasan itu bisa berupa tujuan proyek, nama perusahaan atau klien-klien, ke bagaimana proyek itu dibuat, peran dan tanggung jawab spesifik untuk kita si membuat portofolio, dan siapa saja yang terlibat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Iksan. Yes. Suara saya udah kedengeran belum? Sudah. Ya, udah. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan portfolio skill. Ya, ini kelebihannya. Pertama, portofolio itu menyajikan atau memberikan bukti yang lebih jelas atau lebih lengkap tentang kinerja seseorang. Kedua, portofolio dapat merupakan catatan penilaian yang sesuai dengan program pembelajaran yang baik. Tiga, portofolio merupakan catatan jangka panjang tentang kemajuan seseorang. Keempat, portofolio memberikan gambaran tentang kemampuan seseorang. Kelima, penggunaan portofolio penilaian memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menunjukkan keunggulan dirinya, bukan kekurangan atau kesalahannya. Keenam, pengguna portofolio penilaian mencerminkan pengakuan atau bervariasinya keterampilan seseorang. Ketujuh, portofolio memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berperan aktif dalam penilaian hasil pengalaman. Ke-8, portofolio membantu orang lain dalam menilai kemajuan seseorang. 9, portofolio membantu orang lain dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menilai seseorang. Ke-10, portofolio merupakan bahan yang relatif lengkap untuk berdiskusi tentang berkembangnya seseorang yang bersangkutan. Ada kelemahannya. Kelemahan portfolio skill itu adalah, pertama, penggunaan portofolio tergantung pada kemampuan seseorang dalam menyampaikan uraian secara tertulis. Nah, selama seseorang belum lancar berbahasa tulis Indonesia, penggunaan portofolio akan merupakan beban tambahan yang memberatkan. Kedua, penggunaan portofolio untuk penilaian memerlukan banyak waktu dari si penilai untuk melakukan keputusan atau menilai. Pembelajaran portofolio skill. Langkah-langkah model pembelajaran portofolio ada 6, yaitu mengidentifikasi tujuan dan fokus penelitian, merencanakan aspek konten yang dinilai, menentukan bentuk, susunan portofolio, menentukan penggunaan portofolio, menentukan cara untuk menilai portofolio, dan menentukan bentuk portofolio dan penilaian. Adapun langkah-langkah model pembelajaran portofolio sebagai berikut. Dari Maya dan Mali dalam Rian 2014. Nah, ini langkah-langkah pembelajarannya. Pertama, mengidentifikasi tujuan dan fokus portofolio. Nah, pada langkah ini, guru bersama siswa merumuskan masalah yang berkenaan dengan materi yang dibahas sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini pula, guru menginstruksikan siswa untuk membentuk kelompok portofolio. Guru menentukan fokus-fokus portofolio dan memberikan petunjuk-petunjuk membuat portofolio yang baik dan benar. Kedua, merencanakan aspek konten yang dinilai. Pada langkah ini, guru menentukan prosedur-prosedur penilaian dengan mengacu pada spesifikasi konten pada portofolio siswa.
Langkah ketiga, menentukan bentuk susunan portofolio. Guru menganalisis desain portofolio yang akan dibuat siswa dengan menentukan standar-standar dan kriteria portofolio tersebut. Langkah keempat, menentukan penggunaan portofolio. Di langkah ini, guru menyiapkan instruksi-instruksi pada portofolio. Guru merencanakan penggunaan instruksional dan umpan balik kepada siswa. Langkah kelima, menentukan cara menilai portofolio. Guru merencanakan verifikasi dari prosedur-prosedur dengan membuat rubrik atau lembar untuk mengecek portofolio yang dibuat oleh siswa. Langkah keenam, menentukan bentuk portofolio dan penilaian. Pada langkah ini, guru menginstruksikan siswa untuk mengimplementasikan portofolio sesuai dengan instruksi yang telah disepakati sebelumnya. Nah, pada selanjutnya ada video tutorial portfolio skill. Yang kami cari ada 4. Ini berkaitan tentang pengembangan skill. Ada 4 ya. Ini mau yang kayak mana? Ini gimana nampilnya? Nah, ini gimana nampilnya, Zak? Diklik coba. Linknya diklik. Aku juga nggak tahu ya. Ada nggak? Muncul nggak? Belum. Muncul nggak? Belum. Ini muncul. Nah. Kayaknya dibuka di YouTube-nya dulu terus baru di Ya, print. coba di-share gitu. Iya. Dibuka sendiri di YouTube dulu. Bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan. Suaranya ada nggak sih? Nggak ada suaranya. Ada ya? Nggak ada suaranya ya? Nggak tahu apa sih. Nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran suaranya. Sharing sound-nya belum di itu ya? Dikerasin coba soundnya. Yang di YouTube tuh kan sama di laptop.
Belum ada suaranya. Belum dah? Belum. Mana caranya? Udah ada suaranya. Hilang lagi ya suaranya. Ada suaranya tapi nggak ngerti itu ngomong apa ya. Iya, ini Ada subnya nggak sih di pilihannya itu? Kan biasanya suka ada subtitlenya itu loh. Gitu. ini. Nggak ada ya? Dibuat sub Indonesia aja sekalian. Gimana? Ya nanti Idolnya dibuat. Indonesia aja. Ada pilihan sub Indonesianya nggak Ada itu? pilihannya kok. Nggak ada nih. Yang subtitle opsi itu apa sih? Terjemahkan otomatis. Terjemahkan otomatis. Ah, itu. Indonesia. Jangan. Nah, itu ada. Nah, itu aja toh. Itu suaranya nggak ada ya?
Ini suaranya nggak bisa muncul ya? Nggak bisa diperdengarkan. Terus. Nah, itu tadi video ya. Video tentang portfolio skill. Ini ada referensi. Tentang gimana apa atau seperti apa portfolio skill. Nah, saya klik ya. Nah, ini adalah contoh buat kalian nanya. Gimana sih caranya? Atau gimana sih portfolio skill itu? Nah, seperti ini. Portfolio skill itu kan adalah pembuktian atas apa yang kita capai, apa kemampuan kita, apa yang kita lakukan. Kalian bisa mempresentasikannya dalam bentuk apapun. Contohnya kayak gini.
Ini salah satu contohnya. Ada juga dari John Green, penulis novel. Dia membuat portofolio skillnya seperti ini. Tuh ya. Tuh ya. YouTube and co-creator of video skills series crash course. Ada Tasamei, artis ya, fotografer, konsultan media. Nah, ini ya. Ya, intinya dia menampilkan apa yang menjadi kemampuan dia ya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya dan Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Dari Saya deh. Silakan. Untuk kelompok kalian, itu perbedaan antara portofolio dengan CV itu apa ya? Tolong jelaskan. Terima kasih. Oke, silakan langsung dijawab aja. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan. Apa bedanya portofolio dan CV? Apa bedanya? Bedanya itu CV adalah tadi apa ya? CV itu Mungkin iya, Reza, silakan jawab. mungkin apa ya tadi ya? CV sama portofolio. Kalau CV itu biasanya kan di lamaran-lamaran kerja itu ya sama portofolio juga, tapi biasanya kan CV itu mencakupnya hal-hal yang dasar kayak tanggal lahir, latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi sampai kemampuan-kemampuan dasar itu. Enggak mencakup semua hal detail seperti portofolio, seperti kan ada karya-karya atau prestasi-prestasi yang telah diambil, yang telah dicapai, piagam-piagam, sertifikat, segala macam kan itu masuknya ke portofolio. Itu dari segi informasi yang dicatat, yang diberikan. Iya, jadi CV itu mencakup informasi dasar ya. Kalau portofolio itu alat untuk membuktikan bahwa apa yang dideskripsikan dalam CV itu benar. Gitu intinya ya dari saya. Ya mungkin Ya, jadi CV dan portofolio itu saling melengkapi ya. Jadi siapa yang nanya sih?
Ya semoga terjawab Ah. sudah ya. Ya, terima kasih. Satu pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan lain, saya akan menjawab. Silakan, ada yang bertanya? Nah, kalau saya mungkin tanya ya, implikasi portofolio skill bagi mahasiswa itu apa ya? Coba kira-kira bisa menjawab nggak Mas Reja sama Mas Ihsan? Implementasi dari portofolio mahasiswa atau student portofolio, ada kan ada teaching portofolio, ada research portofolio, ada student portofolio. Kira-kira bisa menjelaskan sebagai apa sih riset apa? Bukan riset ya, sebagai student portofolio itu seperti apa gitu? Ada yang pernah mendengar nggak? Coba silakan. Jadi implementasi dari kemampuan membuat portofolio ini kira-kira apa kalau Anda sebagai mahasiswa? Itu pertanyaannya. Silakan kalau ada yang menjawab. Ada? Bisa jawab nggak? Berarti ini semua hadir ya, 25 orang. Silakan, bisa menjawab, Ican-san atau Reja-san? Sebentar, Pak. Oke, silakan. Implementasi bagi siswa itu mungkin tadi di PPT itu Ya, termasuk nggak ya? itu Ya, manfaat tadi kan. manfaat atau? Ya, Ya yang paling tadi dekat dengan kita, portofolio itu seperti apa sih gitu. Supaya kita paham tentang kemampuan portofolio kita itu. Jadi karena kita kan mahasiswa, jadi bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari tentang kemampuan portofolio ini. yang paling mudah itu kan membuat schedule atau jadwal kita. Misalkan setiap hari atau seminggu atau bahkan satu semester, apa saja dari mulai hari pertama sampai seperti silabus itu, dari mulai pertemuan pertama sampai terakhir, apa yang didapat, apa yang diberikan oleh dosen atau pengajar, lalu dicatat, dan bisa juga membuat timeline atau schedule seperti misalkan ada organisasi, ada rapat organisasi atau pencapaian UTS dari nilai-nilai seperti ujian harian, ulangan harian, itu kan bisa dicatat seperti UTS. Itu juga penting karena berkaitan dengan data. Itu sangat penting, mungkin sederhananya dari saya seperti itu. Oke. Ada yang mau bantu lagi? Mau bertanya lagi, boleh? Ya, silakan. Kan portofolio. Nah, itu tuh kan kalau cari beasiswa atau melanjutkan sekolah lagi kan butuh portofolio. Nah, itu portofolio yang dibuat itu seperti apa ya? Kan ini menjelaskan tentang portofolio di bidang pendidikan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bentar ya.
Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya kan kalau membuat portofolio untuk beasiswa atau cari sekolah lagi, nah itu kan butuh portofolio. Nah itu kayak gimana portofolionya? Seperti apa? Beasiswa ya. Gini. Begini ya. Siapa tadi yang bertanya? Layung ya. Layung Sam. Iya. Jadi untuk membuat portofolio beasiswa itu haruslah menunjukkan sisi terbaikmu. Gitu. Semua orang pasti memiliki sisi terbaiknya. Entah dalam hal akademik, pekerjaan, atau yang lainnya. Gitu ya. Walaupun ada banyak hal yang menarik dan semua pekerjaan dijalankan dengan maksimal. Gitu. Yang kedua, kumpulkan dan tunjukkan ulasan baik. Orang itu dapat ulasan atau testimonial terkait dengan pekerjaan yang berhasil terselesaikan. Gitu. 3. Buat portofolio lebih sederhana. Jadi jangan ribet-ribet ya. Terus jangan masukin portofolio lama yang udah usang. Jadi update terus portofolionya biar orang lain lihat kalau orang ini nggak dekem aja di rumah gitu ya. Terus tunjukkan hasil kerja yang diraih. Sebenarnya sama aja yang gimana cara buatnya gimana cara buat portofolio beasiswa sama dengan portofolio soft skill. Hampir mirip, cuma mungkin desainnya sedikit dibedakan atau pencapaiannya yang ditampilkan itu lebih spesifik tentang untuk mencapai beasiswa itu gitu ya. Terjawab sudah, Layung San? Terima kasih atas jawabannya. Jadi yang diisi itu portofolio itu tentang kemampuan dan hal apa yang dipunya. Nah itu berarti update ya isinya harusan. Itu ada batasan ininya nggak waktunya? Misalnya 2 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir itu ada batasannya atau enggak? Sebenarnya tidak ada batasan ya. Apa yang kamu lakukan itu dicatat. Menjawab tadi itu tentang portofolio student itu. Jadi portofolio itu ya, ayo. Portofolio itu catat apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang dicatat. Nah, catat aja apa yang kamu kerjakan, apapun itu. Entah kamu ikut lomba, ikut seminar, ikut apapun itu. Nah, dan buatlah catatan buatlah catatan apa yang akan dilakukan nanti. Nah, kerjakan apa yang dicatat itu. Gitu. Dan nggak ada batas waktunya. Yang penting selalu update kemampuan kamu. Gitu ya. Sedikit ya. Ini motivasi buat kalian semua yang mendengarkan saya. Ya. 2 kata. Oke. 2 kata yang mengubah hidup saya. Gitu. Dengarkan baik-baik buat 27 mahasiswa. Oke. Siap.
Oke, ya udah selesai kayaknya ya. Nanti saya Udah. tambahkan. Saya tambahkan. Iya. Silakan ditutup dulu. Nanti saya kasih feedback saya. Ya. Oh iya, baik. Terima kasih ya. atas. Terima kasih. Ya, silakan Reza. Silakan. Ini saya bisa boleh nanya sekali lagi nggak ya? Ya, enggak. Bolehkah? Boleh. Iya, silakan. Bolehkah? Iya, silakan. Ya, mohon maaf ya sebelumnya. Jadi ini saya mau nanya, CV komplementer sama CV komanditer itu bedanya apa ya? CV. Iya. Apa itu ya? Karena ini bukan terkait portofolio, jadi mungkin saya searching aja ya. Karena kan beda CV sama portofolio. Iya, boleh. Apa tadi? Gini, perbedaannya CV komplementer sama komanditer. Perbedaan CV komanditer dan komplementer. Iya. Oke. Sementara kita ini dulu ya, sambil mencari jawabannya, saya kasih dulu penjelasan untuk teman-teman yang lain kenapa saya memilih materi ini untuk kita diskusikan. Jadi portofolio itu apa perbedaannya dengan CP tadi itu ya? Jadi ya isi dari CP itu adalah portofolio gitu. Jadi CP itu adalah salah satu bukti bahwa kita mencatat semua yang sudah dilakukan gitu. Nah, kalau portofolio itu bukti-bukti juga perlu di situ. Jadi sini contohnya misalnya saya tunjukkan portofolio saya di aplikasi kepegawaian UMY. Nah ini kan, ini bisa kelihatan nih? Nggak kelihatan? Oke, saya share dulu ya. Ini kelihatan nggak tampilan portofolio ya? Ini CP ya, CP beda lagi di sini. Nah di sini ada beranda persensi tiap hari gitu ya. Ada persensinya, kemudian keluar jam berapa, ini dicatat semua. Kemudian pengajuan cuti, kemudian sini ada portofolio. Nah, jadi bagian dari CP itu adalah portofolio ini. Jadi ada rencana kegiatan apa yang akan dilakukan, kemudian akademik juga jadwal mengajar, SDM juga di sini ada, keuangan termasuk ada semua dicatat di sini. Nah, di portofolio itu ada tugas utama. Yang pertama adalah dosen itu harus melakukan penelitian, pengabdian, menjadi pembicara, membuat bahan ajar, membuat publikasi karya ilmiah. Ini segini ya, tugas utama dari dosen ini. Nah, ini harus dicatat. Kalau tidak dicatat, kita kan tidak punya. Misalnya kita menjadi pembicara di mana, mengikuti seminar apa, gitu kan? Itu ada apa namanya? Ada dokumennya. Nah, dokumen itu yang disertakan dalam dalam CP gitu ya. Di sini contoh misalnya ketika saya menjadi pembicara, maka di sini akan otomatis akan muncul judul, kemudian nama kegiatan, penyelenggara sampai tema selesai, dan dokumennya di sini ada. Dokumennya itu adalah sertifikat dan bahan yang akan dipresentasikan, yang sudah dipresentasikan. Jadi kalau bisa diklik, itu akan muncul sertifikatnya. Nah, ini portofolio. Ini bisa di-download. Oke. Nah, itu contoh ya. Kemudian portofolio di bidang kegiatan AIK. Ada Al-Islam Kemuhammadiyaan, pengembangan umat, ya. Kemudian pengajian di tingkat
unit kerja, tafsir Al-Quran, kegiatan dalam perserikatan, penceraman, dan sebagainya ada. Kegiatan tambahannya ada kegiatan organisasi, profesi, kegiatan lain, pengelola jurnal, staf ahli, pembicara, dan penghargaan. Ini ada portofolio itu adalah betul tadi yang sudah disampaikan oleh Michan, bahwa apa yang kamu kerjakan itu kamu catat, ya, apa yang dicatat itu dikerjakan. Nah, jadi kalau kita punya rencana, itu ditulis dalam rencana penelitiannya apa tahun ini, terus kegiatannya apa, nah itu nanti akan dibuktikan apakah terlaksana atau tidak gitu. Ada jangka waktu ini rencana penelitian seperti apa. Jadi semua portofolio ini sangat penting ketika kita menjadi pegawai. Bahkan sebagai mahasiswa juga penting. Sebagai peneliti juga harus punya. Sebagai prodi juga ya, sama. Prodi itu kalau akreditasi itu memakai yang disebut dengan prinsip portofolio. Jadi apa yang dilakukan prodi dengan kegiatan-kegiatannya itu harus ada dokumentasinya. Jangan sampai ketika ngomong saya sudah melaksanakan program magang internasional atau misalnya internship, itu nggak ada, buktinya itu nggak ada. Nah itu nanti akan mengurangi nilai dari akreditasi prodi itu. Nah, ketika Anda juga ngomong, saya waktu mahasiswa itu pernah mengikuti kegiatan seminar loh, mengikuti menjadi anggota himpunan loh. Itu harus ada bukti-buktinya. Kalau tidak ada bukti-buktinya, nanti di CV ditulis itu Anda berbohong di situ. Portofolio Anda tidak ada kalau tidak ada bukti dokumen-dokumennya. Jadi menurut saya prinsip yang tadi disampaikan untuk portofolio ini adalah apa yang Anda kerjakan Anda catat, apa yang Anda catat